Kembali di Sindo Malam, pemirsa, sebuah minibus berpenumpang 7 orang terbakar diduga akibat korsleting listrik di Tol Madiun, Jawa Timur. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum minibus ludes terbakar. Habis sendiri polisinya. Bukan sana. Sebuah minibus ludes terbakar di jalur Tol Madiun Kertosono di kilometer 613 Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Madiun, Jawa Barat. Kebakaran membuat sejumlah kendaraan berhenti dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Menurut petugas, minibus bermuatan 7 penumpang berasal dari Ponorogo menuju Surabaya, Jawa Timur. Penyebab kebakaran diduga akibat terjadinya korsleting listrik di bagian mesin. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum minibus ludes terbakar. Dari kendaraan melaju dari barat ke arah timur menuju Surabaya. Jadi kendaraan mengalami korsleting di bagian aki, kemudian percikan api, dan pengemudi sigap langsung menepikan kendaraan sehingga para korban pengemudi akhirnya selamat semua, dan seperti kita saksikan bersama bahwasanya kendaraannya terbakar hangus. Dibutuhkan waktu 30 menit untuk memadamkan kobaran api. Seorang balita terkunci di dalam mobil saat orang tuanya beristirahat di res area Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Petugas kepolisian berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Seorang balita terkunci di dalam mobil yang terparkir di res area 439A Tuntang, Kabupaten Semarang. Orang tua balita panik, kemudian meminta bantuan petugas Polres Semarang yang sedang berjaga di pos pam res area. Dengan menggunakan peralatan seadanya, polisi akhirnya dapat mengevakuasi balita setelah 30 menit berusaha membuka pintu mobil. Kejadian berawal, pemudik asal Jakarta istirahat di res area Tol Banyumanik Bawen. Karena anak mereka masih tidur, kedua orang tuanya meninggalkan anaknya di dalam mobil dengan mesin mobil menyala untuk AC. Setelah beberapa menit di dalam mobil, kunci otomatis mobil bekerja dan mengunci seluruh pintu mobil, sehingga balita terkunci di dalam mobil. Peran dari orang tuanya atau si pengemudi yang kemudian meminta bantuan kita, kemudian kita laksanakan beramai-ramai dengan berbagai cara, kemudian kita berhasil membuka, kemudian anak itu ya juga terselamatkan, ya alhamdulillah anaknya nggak mengalami gangguan kesehatan. Demikian. Polres Semarang menghimbau kepada orang tua untuk tidak meninggalkan anak mereka sendirian. Pemudik bisa memanfaatkan layanan tempat istirahat dan tempat mainan anak yang dibuka Polres Semarang untuk istirahat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Polisi memberhentikan dan menegur pengemudi mobil bak terbuka yang mengangkut penumpang untuk menuju lokasi wisata. Sebelumnya polisi melarang mobil pick-up atau bak terbuka digunakan untuk mengangkut orang. Sejumlah mobil bak terbuka yang kedapatan membawa penumpang diberhentikan polisi di perempatan Combro, Purwakarta, Jawa Barat. Bak terbuka berpenumpang ini digunakan untuk mengangkut warga yang hendak berwisata. Selain diberhentikan, pengemudi mobil juga mendapat teguran oleh polisi. Selain itu, polisi juga memberi himbauan kepada sopir untuk tidak membawa rombongan warga ke tempat wisata karena rawan terjadi kecelakaan. Sementara para sopir bak terbuka beralasan menggunakan bak terbuka lebih ekonomis. Ya, adanya pick-up, Pak. Adanya pick-up. Kan ini itu dilarang, Pak, ini, Pak? Iya. Tahu tadi ini dilarang, Pak, ya? Tahu, kirain untuk hari raya bisa gitu. Mau ke Cikau, Pak. Dari mana? Dari Cikampek. Di Karawang. Iya. Khususnya pada saat pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya 2025 ini, pada saat ini H+1 terkait arus lalu lintas yang terlihat pada saat ini yaitu banyaknya pengunjung yang menggunakan
kendaraan bak terbuka atau kendaraan angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang. Di hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya perempatan Combro Purwakarta terpantau padat. Rata-rata kendaraan membawa warga yang hendak bersilaturahmi, serta menuju sejumlah lokasi wisata di Purwakarta dan Bandung. Guna mencegah kemacetan, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan pengalihan dan buka tutup secara situasional. Diperkirakan kepadatan arus wisata di jalur arteri Purwakarta masih akan berlangsung hingga berakhirnya cuti bersama libur Lebaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan banyak warga ibu kota untuk melakukan perjalanan mudik. Hal itu terpantau dari padatnya arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan terpantau alami kemacetan saat menuju res area 207 ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon hari ini. Arus kendaraan yang hampir sepenuhnya roda 4 pribadi hanya bisa bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Di momen ini lonjakan volume kendaraan terjadi di ruas tol Trans Jawa, khususnya tol Palimanan Kanci. Sejak dini hari, lebih dari 25.000 kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Jawa melewati tol penghubung Jawa Tengah. Sementara dari arah Jawa menuju Jakarta, lalu lintas cenderung lengang. Sementara itu, rekayasa lalu lintas buka tutup jalan terpaksa diberlakukan di tol layang MBZ hari ini. Rekayasa dilakukan karena kepadatan di H+1 Lebaran 2025. Satu hari pasca Lebaran 2025, lalu lintas terpantau padat merayap sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi di Jalan Layang MBZ Karawang, Jawa Barat, kilometer 42, kilometer 47 arah Cikampek. Rekayasa lalu lintas buka tutup terpaksa dilakukan di akses masuk Jati Asih Tol Jor E di kilometer 45.200. Lalu lintas semakin padat selepas keluar Jalan Layang MBZ Karawang arah menuju Bandung, Jawa Barat. Terpantau lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Supaya tidak bergoyang dan supaya agar tidak kena angin ya. Kepadatan arus lalu lintas juga terpantau di jalur Bandung-Garut, lintas Kedung Gora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari arah Bandung menuju Garut dialihkan arus kendaraan untuk masuk ke lingkar Kadugora sebagai jalur alternatif mengatasi kepadatan arus kendaraan di Jalan Raya Bandung-Garut. Jalur selatan dipenuhi pemudik lokal yang hendak bersilaturahmi ke beberapa kota di timur Bandung seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Ciamis. Situasi yang berbeda terjadi di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat yang terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi pemudik lokal melintasi area gerbang tol Cikatama dengan cuaca cerah berawan menuju Purwakarta dan Karawang. Meski tak seramai hari Lebaran kemarin, data akumulatif Jasa Marga mencatat 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama pada periode mudik tahun ini. Sementara arus balik dari tol Palimanan dan Kalikangkung belum terlihat signifikan. Ya, dan di Lebaran hari kedua ini pemirsa, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati ribuan kendaraan yang akan berlibur ataupun bersilaturahmi. Guna mengurai kepadatan, polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap sejak pagi. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang memasuki jalur wisata Puncak Bogor mulai eksit tol Ciawi menuju Simpang Gadok terpantau mengular selasa pagi. Demi mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan memperlakukan one way atau satu arah dan ganjil genap kendaraan dari arah Jakarta menuju jalur wisata Puncak. Polisi menyebut 9.000 kendaraan memasuki jalur wisata Puncak pada Selasa pagi. Atau bertepatan dengan H+1 Hari Raya Idul Fitri, memang terpantau situasi arus lalu lintas semenjak tadi pagi pukul 06.00 sudah terlihat adanya peningkatan, baik itu kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak untuk berekreasi maupun arus silaturahmi
dari warga masyarakat di luar masyarakat Kabupaten Bogor. Masih di seputar hari kedua Lebaran, Pelabuhan Bakahuni Lampung ramai para pemudik. Sebanyak 24.000 penumpang menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Pelabuhan Bakahuni masih ramai pemudik sejak pagi hingga Selasa sore. Berdasarkan data 31 Maret, sebanyak 24.000 menyeberang dari Sumatera ke Jawa. ASDP memberlakukan diskon tarif khusus arus balik Bakahuni Merak sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Diskon berlaku mulai 3 April pukul 12 siang hingga 7 April pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2025 di Pelabuhan Bakahuni Lampung. Menhub Dudi mengecek persiapan arus balik pada sarana dan prasarana transportasi di Pelabuhan Bakahuni Lampung. Ia menjelaskan ada sejumlah langkah yang diambil untuk mempersiapkan arus balik di Pelabuhan Bakahuni, antara lain clustering, delaying site, dan buffer zone. Yang kedua, kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan persiapan dari Pelabuhan Bakahuni dalam rangka arus balik Lebaran. Sebagaimana yang teman-teman sudah lihat dan saksikan pada saat arus mudik dari Merak, itu teman-teman yang di Merak, alhamdulillah telah melaksanakan secara baik ya pengelolaan arus mudik sehingga Merak bisa melayani masyarakat secara lancar, aman menyeberangi dari Merak ke Bakahuni, dan harapan itu juga akan bisa dilakukan pada saat arus balik nanti dari Bakahuni ke Merak. Beberapa langkah tentunya sudah disiapkan oleh teman-teman di Bakahuni menyambut para pemudik yang akan kembali ke Jawa. Kami segenap stakeholders dan juga baik dari teman-teman yang lain yang ikut turut serta untuk mensukseskan arus balik ini, kita berkolaborasinya dan berkomunikasi sejak awal, baik kepolisian maupun ASDP dan lainnya. Kita sudah memahami, contoh kalau di dalam pelabuhan sendiri kita ada 7 dermaga, tentu 7 dermaga ini akan kita operasikan full, dan juga nanti ada skema-skema operasi teknis seperti TBB, tiba bongkar berangkat, ya, yang berada di Pelabuhan Merak. Di samping itu juga kita sudah menyediakan beberapa buffer zone. Buffer zone ada di beberapa titik, ya, sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Kadisub, Pak Bambang. Kami berterima kasih sekali, selain juga yang ada di rest area yang sudah disiapkan. Selain itu juga ada 3 pelabuhan yang menjadi pelabuhan pendukung di dalam kelancaran di arus balik pada masa angkutan Lebaran di tahun 2025 ini. Kesiapan tersebut senantiasa kita cross-check kembali di hari ini. Tentu nanti pemberlakuan tiket reguler kita laksanakan dimulai dari tanggal 3 April ya, sampai dengan tanggal 7 April. Nah, ini yang akan kita laksanakan sama seperti ketika arus mudik. Nah, tentunya ini kita berupaya untuk mengurai yang sebelumnya memang menjadi konsentrasi di terminal eksekutif, ini sehingga terurai di seluruh dermaga yang tersedia. Sementara itu, Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga dan Jasa Raharja mulai fokus pada strategi pengelolaan arus balik Lebaran. Mudik sudah kita lewati, tentunya kami akan mempersiapkan cara-cara, strategi, skenario arus balik. Yang kemarin kami sudah rapat dengan Pak Menteri Perhubungan dari pihak Jasa Marga, termasuk Jasa Raharja, di samping melakukan one way nasional arus balik, kami akan mendahului pada tanggal 3 nanti kami akan melakukan one way lokal arah balik ya. Jadi ada tahap-tahapnya. Tahap pertama dari kilometer 188 ke 70. Selanjutnya manakala masih ada bangkitan arus balik dari arah timur akan kami perpanjang. Tanggal 4 akan kami perpanjang lagi
one way lokal tahap 2 dari Pejagan sampai ke 188. Tahapan itulah nanti diharapkan bisa menarik arus yang dari timur, khususnya yang dari Pejagan dan sebagainya. Apabila di kilometer 414, manakala ada bangkitan arus, nanti Jawa Tengah juga akan melakukan one way lokal pada tanggal 4, termasuk nanti tanggal 5. Rencana flag off untuk arus balik dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri, termasuk juga Menteri Perhubungan, termasuk Jasa Marga dan Jasa Raja juga akan hadir. Kita persiapkan arus balik one way nasional itu tanggal 6. Nanti akan kita flag out dari Kali Kangkung. Kebakaran besar terjadi di pipa gas milik perusahaan energi Malaysia Petronas. Informasinya akan kembali kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sino Malam.